Assalamualaikum, balik lagi di video aku. Nah, jadi beberapa waktu lalu tuh lagi sempat happeningnya hashtag lawan TBC di aplikasi TikTok. Dan aku sempat buat satu video di mana sebenarnya ada kelanjutannya, tapi karena sesuatu hal akhirnya aku terhenti di situ. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas lagi sedikit tentang TBC yang aku tahu ya. Oke, langsung aja. Nah, sama halnya dengan COVID-19 saat ini, TBC termasuk dalam kategori penyakit yang menular, di mana organ yang paling sering diserang itu organ pernapasan, yaitu paru-paru. Tapi tidak menutup kemungkinan organ-organ lain seperti ginjal, tulang belakang, bahkan juga ke otak. Jadi TBC ini disebabkan oleh bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis yang tidak hanya menyerang pada orang dewasa tapi juga ke anak-anak. Nah, coba bunda-bunda semua lihat di rumah ada buku pinknya, buku KIA-nya kayak gini. Di sini itu ada vaksin yang namanya BCG. Nah, vaksin ini diberikan pada anak di umur 1 bulan atau sebelum anak berumur 2 bulan. Nah, ini termasuk salah satu cara pencegahan penyakit TBC pada anak ya. Jadi bunda-bunda jangan sampai dilewatkan. Nah, sama halnya dengan COVID-19, penyebaran TBC itu karena percikan. Jadi penderitanya itu batuk, bersin, bicara, ketawa, tapi nggak ditutup mulutnya gitu. Jadi dengan keadaan pandemi saat ini, COVID-19 saat ini, kita diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu sama aja dengan mengurangi penyebaran COVID-19 sekaligus mengurangi penyebaran TBC juga. Nah, pada orang dewasa biasanya ditandai dengan batuk yang berkepanjangan atau yang gak sembuh-sembuh. Sedangkan pada anak-anak biasanya terlihat dari berat badannya itu yang gak naik-naik atau berat badannya itu menurun secara drastis. Tanda-tanda lainnya sering demam atau demamnya itu berlangsung yang cukup lama gak sembuh-sembuh sampai keringat dingin, sering batuk atau batuknya juga lama nggak sembuh-sembuh, lemes, kurang bertenaga, kurang aktif, hilang nafsu makan, sesak napas, sampai ada juga yang terdapat benjolan kelenjar getah bening di area lehernya, biasanya di bawah rahang ini anak gitu. Nah, segera periksa ke dokter. Nanti dokter anak akan mendiagnosis dan menyarankan untuk periksa lab. Jadi kayak cek darah, pemeriksaan dahak, tes kulit tuberkulin, atau biasanya yang kita sering dengar tuh tes mantok, atau bisa juga dengan foto ronsen. Nah, setelah dilakukan tes ternyata hasilnya positif, harus segera dilakukan pengobatan. Panjang banget, harus minum obat setiap hari selama kurang lebih 6 bulan. Luar biasa banget kan? Nah, jangan sampai putus ataupun lupa walaupun cuma sehari, karena mengakibatkan pengobatannya itu gagal atau harus mengulang. Terus kalau udah mengulang, ditakutkan akan semakin lama lagi pengobatannya, yang tadinya cuma 6 bulan bisa jadi sampai 9 bulan atau bahkan juga lebih. Nah, ini diakibatkan karena resistensi obat tadi yang tadinya semakin kebal, jadi semakin susah banget untuk diobatin. Tuh. Biasanya dokter akan meresepkan obat anti tuberkulosis atau obat yang biasa kita sebut OAT yang terdiri dari isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Nah, tapi untuk ethambutol biasanya tidak diberikan pada anak-anak karena efek sampingnya yang dapat memberikan dampak berbahaya bagi penglihatan anak-anak nanti. Nah, untuk pengobatan TBC itu terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama tahapan intensif, di mana obatnya kayak gini. Dia itu warna merah gitu, terdiri dari 3 komposisi isoniazid, rifampicin, dan juga pyrazinamide yang diminum setiap hari selama 2 bulan. Jadi di bulan pertama sama di bulan kedua. Untuk tahapan kedua, yaitu tahapan lanjutan. Di sini obatnya kayak gini.
Warnanya itu kuning yang terdiri hanya 2 komposisi, yaitu isoniazid dan juga rifampicin yang diminum juga setiap hari selama 4 bulan atau lebih. Jadi dari bulan ketiga sampai selesai pengobatan. Nah, untuk aturan minumnya itu tergantung dari si diagnosis dokternya. Jadi ada yang 1 kali 1, ada juga yang 1 kali sehari, tapi sekali minum langsung 3 tablet. Jadi untuk obat-obat OAT harus sesuai dokter ya. Yap, benar banget. Tapi sebenarnya pemerintah punya program penanggulangan infeksi TBC. Jadi bunda-bunda yang punya kartu BPJS di rumah nggak perlu khawatir karena bisa mendapatkan pengobatan secara gratis di puskesmas. Oke, terima kasih yang sudah nonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Dan yang suka jangan lupa di like. Terus komen dong kira-kira aku harus buat video apa lagi. Dadah!